Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Memohon puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bermajelis ilmu. Kita akan mengkaji kitab Minhajul Qasidin yang dikarang oleh Ibnu Qudamah, jalan orang-orang yang mendapat petunjuk. Minhajul Qasidin, yang mana kitab ini sebenarnya intisari ya dari kitab Ihya Ulumuddin. Maka pembahasannya penting untuk kita ketahui karena cukup komprehensif ya, lengkap. Adapun pada malam hari ini kita coba kaji pasal tentang pintu yang dilalui iblis untuk masuk ke dalam hati manusia. Pintu yang dilalui iblis atau cara masuk iblis ke dalam hati manusia. Hadirin Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin Allah, bahwa sesuatu yang paling mulia ya pada diri manusia itu ternyata apanya? Manusia itu kan jasmani rohani. Rohaninya ada akal, ada nafsu, satu lagi apa? Qalbu. Di kitab ini ditegaskan bahwa yang paling mulia organ ya atau dari anggota jiwa manusia itu qalbunya, hatinya. Hati itu raja. Kenapa demikian? Hati inilah yang mengetahui Allah. Hati inilah yang bisa mengetahui Allah, ya. Sehingga kemudian pendorongnya untuk bertindak dan berusaha yang mengungkap apa yang ada di sisi Allah. Yang tahu hati. Adapun anggota tubuh yang lain itu sebenarnya sesuai perintah hati. Maka rajanya hati, akal itu panglima, ya. Kemudian anggota tubuh yang lain itu seperti tentaranya. Beliau gambarkan demikian. Jadi seluruh anggota itu tubuh itu melayani, gitu ya. Oh, sering orang bilang dari mana itu? Dari mata turun ke hati. Ini juga kaitannya apa? Pintu masuk kemaksiatan itu dari pandangan. Banyak yang berhubungan dengan apa? Pandangan, sehingga Islam memerintahkan untuk ghadul basar. Kalau kita pahami dari mata masuk ke hati, ya, ini sebenarnya juga proses akal ya, di akal sebagai panglima itu, ya, kan ada informasi yang masuk ditimbang-timbang oleh panglima itu. Misalnya mau memutuskan, mengeksekusi, ya, perintah raja itu, saling terkait, ya. Hati menjadikan anggota tubuh sebagai pelayan pada dasar. Sebagaimana raja yang menjadikan hamba sahaya pelayannya. Maka kemudian pertanyaan besarnya, siapa yang mengetahui hatinya sendiri,
maka kemudian dia bisa mengetahui Rabb-nya ini. Ya. Kenal qalbu, kenal Allah, begitu ya Pak. Betapa pentingnya, bagaimana banyak ayat dan hadis juga para ulama kita simpulkan atau menyimpulkan kita itu bagaimana ma'rifatullah. Kita itu tujuan-tujuan yang kita lakukan ya, mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, ma'rifatullah. Nah, supaya bisa mengetahui hati Allah ini ternyata melalui pemahaman atau memahami hati kita sendiri. Kata beliau, banyak ini mayoritas manusia tidak mengetahui ya ini. Di manusia ini banyak yang tidak mengetahui layak lamun, tidak mengetahui tentang bagaimana cara mengenal Allah, ma'rifatullah, tidak mengetahui hatinya itu sendiri. Ini maka fatal. Dia tidak mengenal dirinya, tidak mengenal Rabb-nya. Dirinya di dalamnya itu, hatinya itu tidak dia kenali sebagai manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala membimbing ya antara seseorang dengan hatinya itu. Yaitu apa? Allah membimbingnya yaitu dengan memberikan hidayah, petunjuk agar manusia mau mempelajari hati. Sehingga Allah juga kemudian banyak menerangkan tentang pembahasan di Quran tentang hati, dan juga Nabi kita banyak bersabda tentang hati. Itu bentuk bagaimana kasih sayang Allah supaya manusia paham. Yang kemudian hati itu menjadi dasar ya, pijakan untuk meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu pengantarnya dalam proses menuju Allah. Manusia itu digelincirkan atau tersesat atau menyimpang dari jalan kebenaran yang itu dilakukan oleh musuh manusia yang abadi, iblis laknatullah alaihi. Bagaimana itu caranya? Bagaimana itu tipu dayanya, talbisnya, bagaimana itu trik ya, iblis itu masuk ke dalam hati manusia melalui cara atau pintu apa? Hadirin Allah ya. Hati ya, qalbu ya. Fitrahnya itu apa hati itu? Oh, fitrah manusia bertauhid, mengakui adanya pencipta. Lah hati ini juga memiliki fitrah. Sering diulang-ulang Din. Akal untuk menimbang, memproses ilmu pengetahuan. Hati apa? Tempat disemainya iman. Disitulah hati hidayah itu bisa tumbuh. Kalau umpama tanaman, ditanamnya di hati itu hidayah itu ya. Maka kemarin kita telah mengkaji bahwa tazkiyatun nafs qabla ta'lim itu seperti petani yang ingin menanam, wajib dia membajak, mengolah lahan, membuang rumput-rumput, baru dia bisa tanam benih. Dalam konteks pensucian jiwa, antum semua para santri diantaranya selain pelajaran juga ada secara metode ruqyah syariah, itu zikir-zikir dibacakan pagi atau kita bagi-bagi lah ya. Atau jika antum sudah biasa berzikir walaupun tidak khusus ayat ruqyah, itu juga bagian daripada pensucian jiwa, dan itu antum lakukan setiap pagi dan petang. Bayangkan
pagi sebelum diisi ilmu dibersihkan dulu hatinya. Setelah sholat ada zikir lagi. Sebelum pulang ya, pada sholat asar ada zikir lagi. Hanya saja para santri bermain-main ini masalahnya, gojekan, ribut. Gurunya pun tidak mau memimpin, nggak tahu itu. Jadi gurunya juga nggak suka gitu, mimpin ngimami nggak mau, mimpin apa zikir nggak mau. Santri memang dilatih, tapi boleh saja kalau sekali-kali santri terlihat lesu perlu motivasi. Tapi tidak ada guru yang seperti itu. Malah pergi kalau nggak dipantau, ditinggal juga. Nah, maka program itu wajar-wajar saja kalau belum maksimal hasilnya. Tuh. Kembali pada fitrahnya hati tadi apa? Tempat. Iya, di situ maknanya hidayah ya, gitu ya. Kemudian juga di hati itu disodorkan kepadanya nafsu dan syahwat. Ini masalahnya. Terjadi apa? Pergolakan. Terjadi apa nih? Konflik. Dorongan nafsu yang ini kemudian yang paling ringkas 3. Nafsu amarah bisu, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainnah. Ada nafsu mulhamah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau ada yang membagi, bahkan ulama yang mendalami masalah melembutkan hati ini merinci lagi macam-macamnya. Tapi sekurang-kurangnya 4 itu yang kita ingat-ingat gampang. Amarah bisu, nyuruh buruk terus, ngelawan guru, ngelawan orang tua. Semua ingin berbuat onar, kriminal bahkan. Kemudian kalau dihukum menyesal ya, lawamah muncul. Setelah berdosa lawamah. Baru kalau dia stabil bisa terkondisikan minta maaf dia kepada orang yang zalimi, beristighfar dia, sholat taubat dia, mutmainnah muncul, ketenangan. Ini nafsu ada di hati. Apa tadi? Hidayah tadi itu diserang, ya. Hidayah tadi apa? Seperti pertempuran di wadahnya hati itu, ya, arenanya hati itu diserang nafsu ini bergejolak. Dan syahwat, coba, syahwat ini lebih dahsyat lagi karena ada kecenderungannya syahwat ini menjadi lokomotif apa penggerak dosa. Syahwat kemaluan akhirnya apa? Kalau diperturutkan secara haram berzina. Syahwat makan, pengen makan enak, mau kerja berat atau bosen syahwat makan tidak enak, apa makan gak enak itu bosen ya, melarat terus, kere terus, makannya tempe tahu terus, bosen. Pengen makan yang mahal, tempat-tempatnya juga apa ini keren gitu ya, untuk gengsi, maling lah dia, korupsi lah dia. Bagaimana caranya bisa dapat uang? Itu untuk nuruti perut, ya. Syahwatul badan, ya. Perut. Tidak ada, kata Rasul, tempat yang paling buruk bagi Bani Adam ini kecuali perutnya, di mana semuanya masuk. Orang Jawa bilang falsafahnya perut seperti lubang besar, joglangan gitu, semuanya masuk. Kalau antum jadi budak syahwat ini, perut ini habis, berapapun habis untuk menurutinya. Gaji berapapun yang bekerja, makanan seberapapun perutnya bisa melar, muat.
serakah gitu. Cilakanya syahwat perut ini diperturutkan akan mendorong syahwat kemaluan. Makanya Islam ada syariat saum wajib. Orang yang kenyang ini syahwatnya, birahinya bangkit, libido seksualnya memuncak, apalagi makanan-makanan yang mendorong produksi sperma, mendorong syahwatnya bangkit, seperti lemak-lemak, daging, telur misalnya. Jadi kalau banyak makan itu tidak berolahraga, tidak banyak gerak, syahwatnya memuncak, selip-selip bisa berzina, selip-selip bisa maksiat. Ini tempatnya di hati semua bertarung, ya. Bertarung. Hati itu dikeroyok, ya. Ya. Dalam sebuah kesempatan di hati itu terjadi bisikan apa? Apa yang membisiki? Korin, jin korin. Bayangkan coba. Sudah ada nafsu, sudah ada syahwat, tambah jin korin. Jin korin dari mana? Ada di dalam, tapi dia tidak bisa dibuang gitu ya. Tambah lagi bodoh biasanya lengkap. Kejahilannya itu membuat tumpul ya akalnya itu, sehingga dia menjadi budak hawa nafsu, budak syahwat. Sebab ketololannya itu, kebodohannya itu. Siapa yang dapat surga itu? Di juz amma itu, wa man maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang dapat surga yang mampu menahan hawa nafsu. Kalau yang dapat neraka, fa innal jahimah hiyal ma'wa. Siapa yang kemudian memperturutkan hawa nafsu. Surat apa itu? Maksiat. Apa surat Abasa? Singkatnya, ada orang yang memperturutkan atau kalah, ada orang yang mampu mengendalikan. Nafsu memang ada kebaikannya di antaranya. Nafsu makan ya supaya terus eksis. Nafsu syahwat supaya terus berkembang biak. Jadi kalau orang nggak punya syahwat ini bisa bedain apa dampaknya? Hizbu nasal, keturunan itu akan berhenti ya, karena orang tidak mau, orang tidak melakukan hubungan yang itu menjadi jalan lahirnya generasi berikutnya. Dengan melampiaskan syahwat itu, menyalurkan syahwat itu, kemudian bisa hamil, dengan menikah kemudian bisa hamil dan berlanjut lahir manusia generasi berikutnya yang itu diharapkan melanjutkan ya dakwah dan menjadi orang-orang yang menyembah sujud kepada Allah. Pergumulan ya di dalam hati ini, apa ditambah satu lagi apa di hati itu apa bisa beri? Setan dari kalangan manusia. Setan itu bermakna yang menjauhkan dan yang menghalangi. Satona itu yang menjauhkan dari Allah, dari ingat Allah. Ya. Maka siapa minal jinnati wan nas, siapa yang manusia yang ngajak kepada maksiat, ya setan, walaupun dia apa? Manusia, tapi dia saat itu menjadi setan. Ya. Hati-hati. Maka teman yang buruk itu wujudnya teman, tapi dia setan. Kalau dua saja kan programnya, ngalangi berbuat amal soleh, ya, ngalang-ngalangi dan nyuruh berbuat dosa. Kita mau taklim ini dihalang-halang, diganggu, itu setan. Karena jalan kepada Allah dia hambat. Malah dia kemudian menyerukan, nyuruh maksiat. Karena Allah, jadi apa saja yang di hati kamu nggak mau nulis, paham nggak? Apa saja tadi hati, tempat disemainya
iman. Wadah lah umpama arena tempat di situ kemudian apa ada apa yang mengaruhi nafsu. Nafsunya tadi juga dibagi 3 itu. Yang isinya nyuruh berbuat buruk, amarah bisu. Ya. Kemudian ada syahwat. Ini ngaruh kemaluan dan perut. 2 ini. Tambah lagi apa? Jin gorin, setan dari kalangan jin. Tambah lagi setan eksternal dari luar, ya Lukman. Dari luar itu teman kelihatannya, tapi kalau dia ngajak dosa, ngajak usil, ngajak melanggar peraturan, dia setan. Apalagi perempuan ngajak habis sobirin apa dua-duaan gitu ya, ngajak Abi Adi kemana ini Mas Adi, samperin kita dong malmingan, weekend. Nah itu setan ya. Nah pergumulan di dalam hati itu ya, itu kemudian berkecamuk lah. Bisikan yang baik cuman berapa? Satu loh ya. Cuma malah malaikat korin. Nanti bisa dikaji lebih jauh. Intinya di dalam hati kita itu bergumul, berkumpul macam-macam bisikan itu. Nah orang yang cerdas akalnya dibimbing oleh ilmu. Kalau kemudian mendalami agama dibimbing oleh Al-Quran, wahyu. Dan akal ini harus kemudian benar, logikanya benar, cara berpikirnya benar. Sehingga akal ini pada porsi yang tepat tunduk kepada dalil. Ya. Berpikir akal berpikir, hati berpikir. Siapa yang memutuskan? Sudah sering habis sampai. Keputusan itu di mana? Raja. Siapa memutuskan? Hati. Panglimanya siapa? Akal. Maka orang yang cerdas ini banyak kemudian dia memilih keputusan atau mengambil keputusan yang tepat. Bagaimana bisa berin? Ketika mengajar santri pernah saya sampaikan bagaimana mudahnya atau berkembangnya Islam ini dengan cepat bila orang-orang yang cerdas jenius mau mendalami agama. Iya kan? Yang mendalami agama gimana? Bahkan di beasiswa, atas dasar apa dia mendalami agama? Kondisi orang tua tidak mampu, ada peluang beasiswa, jadilah dia belajar agama. Karena orang tuanya apa? Tidak mampu. Kalau orang tuanya mampu, anaknya ditanya mau mendalami agama atau mau menjadi ahli IT atau dokter, iya kan? Apa namanya? Arsitek, atau mau jadi dokter akhirnya apa? Anak itu pasti memilih apa? Umumnya, mayoritasnya ingin jadi dokter, ingin jadi ahli IT, ingin jadi ahli teknik, ya, yang kemudian ringan lah ya, ringan dan mudah untuk memperoleh uang atau harta. Hadirin Allah, pergumulan di hati itu harus kita pahami, kita harus menang. Maka sering disampaikan pekerjaan menjaga hati ini tidak berkesudahan. Apa namanya? Berbolak kolbu ini, kolaba, berbolak-balik. Akhirnya apa? Ada orang-orang yang kalah, ya kan? Tunduk. Akhirnya memutuskan maksiat. Akhirnya memutuskan dosa. Hadirin Allah, jin korin bisakah diruqyah dan dibuang? Tidak. Ini masalahnya. Dia hanya bisa apa? Dilemahkan.
Setan juga kalau bulan Ramadan dibagaimanakan kata Nabi? Dibelenggu, ya kan? Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Dibelenggu itu apakah mati dan keluar? Ya enggak, itu diikat. Dengan ruqyah-ruqyah yang dibacakan ayat-ayat untuk menyiksa itu tidak menghilangkan. Dia hanya apa? Lemah. Zikir itu membuat dia apa? Menuju ini loh, Bi, menuju apa, Bi? Setengah pingsan lah kira-kira gitu. Mau pingsan gitu lah. Dia tetap hidup. Dia tidak mati. Dia tidak pergi. Cuman dia tidak punya kekuatan. Bacaan-bacaan itu membuat dia apa? Loyo gitu kan. Seperti orang yang puasa itu kira-kira. Syahwatnya tidak bisa bangkit, badannya lemas dan tapi dia masih hidup, bukan mati kan begitu. Puasa itu tidak mati. Jadi jin korin ini tidak mati. Nah, seiring ya, gini. Seiring kita terus mengkaji Al-Qur'an, mentadaburinya, menghafalnya, pokoknya berinteraksi dengan ilmu agama ini, itu bisikan malaikat itu jadi kenceng gitu loh. Keras, kuat. Itu. Tapi sekali kita lemah, futur gitu, down iman, full iman, imannya lemah, itu bisikan malaikat semakin lirih, semakin pelan. Yang menguat bisikan setan. Belum lagi dasar hawa nafsu itu. Belum lagi apa? Syahwat yang tidak bisa dikendalikan. Maka ya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita itu melawan iblis itu begitu saja. Allah telah menurunkan petunjuknya. Hadirin rahimakumullah, surat An-Nas tadi, minal jinnati wan nas, ini disitir oleh beliau. Orang semacam inilah jika diingatkan nama Allah maka dia bersembunyi, dan jika terjadi kelalaian dia justru merasa senang. Pasukan setan tidak mengusir dari hati melainkan ingatan kepada Allah. Setan tidak akan bersemayam di dalam hati jika hati itu zikrullah. Dia ada di wilayah itu tapi tidak sampai pada posisi menguasai, habis mirin. Sebab hati orang itu zikir terus, ingat terus kepada Allah. Ingat terus kepada Allah berarti apa? Kondisi yang harus kita hadirkan ya, supaya apa? Kuat. Supaya apa? Bisikan setan itu kalah gitu dengan bisikan malaikat. Tersebab hati kita ingat kepada Allah, setannya itu ada tapi dia tidak banyak memberikan bisikan atau pengaruh. Nah, beliau gambarkan Imam Ibnu Qudamah di sini perumpamaan hati itu seperti sebuah benteng. Benteng. Sedangkan setan adalah musuh. Hati benteng, setan musuh. Yang hendak masuk ke dalam benteng ini memang masuk terus. Ya. Ketika mau masuk, setelah masuk apa tujuannya? Menguasai. Iyalah. Setan itu mau merebut, ya. Mau menguasai. Nah, benteng tidak akan terlindungi kecuali dengan menjaga pintu-pintunya. Nah, supaya bentengnya aman, pintu-pintu masuknya harus dijaga. Inilah yang kita akan kaji. Orang yang tidak mengetahui pintu-pintu itu tidak akan bisa menjaganya. Ya, orang tidak tahu. Alih-alih dia menjaga, malah dia melakukan dosa yang seperti membuka pintu. Seperti dipersilahkan masuk. Setan itu malah seperti dipersilahkan masuk.
Bahkan memang dipersilahkan masuk karena kebodohannya. Pintunya malah dibuka, ya bodoh. Harusnya dijaga, ditutup, dijaga, malah dibuka. Harusnya setan diusir, karena bodohnya orang ini, malah setannya suruh masuk menetap di dalam hatinya. Pintu-pintu masuk ini kata beliau sifat-sifat manusia. Apa pintu masuknya? Sifat-sifat manusia. Camkan ini, tulisnya benar. Kan kita kaji satu-satu. Kepalanya apa? Judulnya pintu masuk setan itu sifat-sifat manusia. Tentu yang buruk ya. Atau aslinya baik tapi karena kurang ilmu jadi menyimpang. Misalnya amarah, godok. Ya orang harus marah supaya kalau Islam dihina, kalau maksiat merajalela marah dia. Kemungkaran ada di mana-mana, itu sajaah ya nanti lawannya. Amarah yang baik gitu ya. Dia emosi yang positif. Ya, nanti dirinci. Ada 10 ya. Ulangi lagi, apa pintu masuknya? Iyalah manusia yang kita pintu sifat-sifat manusia. Lutfi pengen kadang-kadang mungkin siapa santri yang super supaya nggak marah gitu, apa nggak berantem gitu, Arpan misalnya, supaya nggak berantem, ya kan? Lutfi kebayang gimana caranya ngomongin Arpan kan begitu, iya kan? Ini tahu kan? Kenapa dia melahirkan tindakan berantem atau ngomongnya apa? Ngomongnya gimana Bi? Bisa beri nih wali kelas ngomongnya gimana? Ini apa? Selalu tinggi nadanya kan? Pan? Oh gitu apa nadanya apa? Seperti konfrontasi terus, seperti beradu gitu kan? Tidak ada lunaknya. Kalau santri lain kan Nail misalnya, Nail masuk, ya Bi, kan pelan gitu. Beda. Berarti apa bisa birin? Sifat-sifatnya itu yang perlu dirubah, yang dikendalikan. Nah, pintu-pintu masuknya ini adalah sifat-sifat manusia yang ternyata banyak jumlahnya. Oleh karenanya kita harus memahami dan menutup, mempersempit minimalnya. Mempersempit pintu masuknya setan. Apa saja pintu-pintunya? Yang pertama, tulis, iri, dengki, dan ambisius. Yang pertama ini, orangnya irian, dengki, ambisi. Jadi orang berambisi terhadap sesuatu ini membuat buta dampaknya. Tuli. Pokoknya yang penting dia bisa jadi bupati umpamanya. Pokoknya yang penting dia menang. Puas dia. Matanya seperti tertutup dari kebenaran. Jadi dia hanya mengutamakan ambisinya itu. Yang kemudian tahu setan itu orang ini ambisi, masuklah itu. Masuk tuh barang. Ya kan? Bagaimana biar menang, bayar tuh suara tuh pilkada. Sampai namanya Abi Adi harus pulang karena bapaknya sudah dapat jatah nyoblos sekian orang sesuai kakak. Di satu kakak ada berapa orang? Satu orang berapa puluh ribu atau berapa ratus. Sehingga cerita Bang Adian Nabi Tubulu yang gagal menjadi caleg di Jakarta, kira-kira yang menang habisnya bisa sampai 20 sampai 50 miliar. Padahal gajinya berapa anggota DPR selama 5 tahun. Abang Napian, Abang Masington ya, Masington Pasaribu yang Islam, nggak sampai 10 miliar ya kalah. Bayangkan, 10 miliar untuk menang menjadi DPR. Jadi cocok buta mata, tuli bulan. Bagaimana yang dipikirkan supaya menang?
Apakah membeli suara itu dibenarkan agama? Jelas tidak. Jelas apa? Sogok namanya, riswah. Sogok. Membeli suara itu sogok. Ar-rasi wal murtasi finnar. Yang nyogok, yang disogok finnar. Kata Nabi, semuanya masuk neraka sama. Ada juga yang kita terima hadiahnya, kaosnya, hadiah-hadiah partainya, tapi jangan pilih orangnya. Nah, semuanya nggak benar. Ya, tidak begitu ya. Islam memerintahkan namanya apa? Ifah. Ifah itu apa? Menjaga, memelihara di kesucian diri. Ya. Tidak ada orang yang ikhlas apa adanya. Dia punya motif. Udah jelas itu bukan ikhlas, udah jelas-jelas dia pengen dicoblos. Bagaimana bisa ketemu ikhlas karena Allah? Kalau karena Allah dia cari orang yang paling miskin dan tidak mengharap dicoblos. Dia cari orang yang paling membutuhkan dan tidak pas momen pilkada atau pileg, ya kan? Sudah kelihatan. Hidup ini untuk selamat, ya, menjaga dari segala hal yang tidak diridhoi Allah atau dimurkai Allah. Ya, hal-hal seperti itu. Ya. Kalau kita masih bisa pakai baju dengan tidak menerima baju dari caleg, lebih baik kita tolak. Ya, lebih baik kita pertahankan keimanan kita, harga diri kita sebagai seorang muslim. Mungkin sayang katanya, tapi Allah murka. Keputusan yang diambil harus untuk mencari ridho Allah. Yang kedua, amarah. Apa yang dorik? Syahwat amarah dan keras hati. Hatinya keras. Gimana ini yang bisa bedain hati kerasnya? Susah diomongin ya, bantah terus ya. Diarahkan kepada kebenaran itu ngelawan terus. Murajaah ngelawan, tulis enggak nulis. Itu keras juga nih. Nasihat-nasihat sudah enggak karu-karuan, enggak pagi enggak siang sore. Guru bahkan di grup perang di grup WA itu tumbur-tumburan saking banyaknya grup. Daripada banyak baca yang atau hahaha reoni nggak jelas, nih baca ilmu. Nah, amarah ini pintu masuk, ya. Setan melalui amarah ini masuk. Amarah ini menjadi bencana bagi akal. Kalau orang marah itu akalnya apa? Tidak berfungsi, hilang akal. Bukan berarti langsung gila ya, tapi dia tidak mampu mengendalikan diri, sehingga bahaya itu. Bahaya apa? Pasti omongannya, pasti tangannya, pasti kakinya, bisa jadi dia akan melukai, ya. Mungkin juga memukul, ya. Nah, saat itu setan menguasai. Marah, syahwat diperturutkan, hatinya keras, setan masuk, iblis masuk, ya, mempermainkan manusia. Iblis seperti dipersilahkan, ayo masuk pintu utama ini, ya, pintu rumah ini, pintu hati yang dibuka, masuk, diombang-ambingkan hati itu. Kenapa demikian? Sebab setelah marah biasanya menyesal. Setelah membunuh kita jumpai orang yang ketakutan, menyerahkan diri, orang yang mencari keluarganya minta maaf. Atau setelah melukai gitu ya, tidak sampai meninggal, tetap dia akan
terhantui dosa itu dan berupaya damai, ya, bertaubat, meminta maaf. Kemudian yang ketiga, itu tadi apa? Yang kedua ya. Sekarang yang ketiga, hiasan, mempercantik rumah di sini. Branded loh, kayak Lutfi ini loh, beli yang indah loh, yang mahal gitu. Iyalah, kamu ngerti nggak sendal yang selip hari Jumat itu? Paham belum? Kalau hari Sabtu itu bapaknya kesini nyari sendal, jangan main 300.000 sendal yang anak kecil nih, sendal apa? Sendal apa ini namanya itu? Nah, 300.000 ditaruh di kaki juga. Zahid paling mahal sendal berapa ya? 80 ya. Lutfi 150. Yang apa itu? Pladio apa tuh? Itu sendal anak kecil nih 300.000. Maka orang tuanya mencari Abi, meminta ganti. Kalau nggak Allah tolong nggak ketemu, gantilah itu. Ya ketemu lah, kalau nggak ketemu urusan polisi. Ya lumayan 300.000. Cuma di sini kemudian urusan kemewahan, rumah harus dibagus-bagusin, perabot dibagus-bagusin. Itu masuk setan. Apa sih kalau sudah pakai sepatu yang mahal, sendal yang mahal, jam yang mahal, tas yang mahal, ibu-ibu? Apa berikutnya? Dia akan melihat orang lain rendah. Iya kan? Wah, nggak kelas, nggak level. Ya man, nggak level ini apa tasnya, nggak branded kata Lutfi, nggak masuk lah. Nah, akhirnya apa? Dia gila pujian biasanya, modis gitu kan. Rumahnya ukir-ukiran emas, apa namanya? Dia apa itu dia yang kaca itu, kuning-kuning itu ya. Kaca tapi diukir ya, Pak. Jendelanya itu. Coba. Jendela kaca biasa begini kan pasti murah kan. Pasti gak ada yang muji. Itu jendelanya yang ukir-ukiran ya seperti emas dulu ya, kuningan. Apalagi nih? Semua lah ya yang kemudian membuat pujian orangnya jadi sombong. Orangnya jadi merendahkan orang lain. Ini menyebabkan apa? Masuknya iblis. Yang keempat, kenyang. Itu maksudnya iblis yang keempat, kenyang. Karena perut kenyang tadi udah saya uraikan sedikit, bisa menguatkan syahwat dan mengabaikan ketaatan. Sholat jadi berat, tidur jadi kuat, otot mata ditarik, otot perut. Akhirnya apa? Matanya kayak dikasih bandul 1 ton habis subuh kelep. Lalu suruh tahajud kelep. Kenyang ya, membuat perut ini akhirnya apa? Menjadi pendorong syahwat. Masuklah setan itu. 5. Pintu masuk iblis rakus, tamak. Rakus. Jika seorang tamak terhadap orang lain, maka dia akan memuji-muji tidak bas ya, tidak proporsional, mencari muka. Di hadapannya tidak menyuruhnya kepada yang ma'ruf dan tidak mencegahnya dari yang mungkar. Tamak ini dimaknai orang yang mirip penjilat kalau dalam ini. Sehingga iman itu gak bergunanya. Dia ingin
jabatan, menjilat terus, memuji-muji terus. Bosnya salah, atasannya salah, dia tahu kebenaran, dia tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. 6. Terburu-buru. Buru-buru. Pintu masuknya iblis yang keenam, buru-buru. Al-ajalah minasyaiton wa ta'ani minallahi ta'ala. Hadis Nabi, terburu-buru itu minasyaiton, dari syaiton, dan berhati-hati ya. Bukan pelan, lawannya terburu ini bukan pelan, tapi hati-hati. Kalau pelan juga bisa lambat, itu males nanti. Memang dasar orang males. Kerjaan sebentar jadi lama. Beda, ini maksudnya wata'ani, ini hati-hati. Dipikir dulu, dipikir. Itu ada quote gimana nih? Lahir, apanya dulu yang lahir? Kaki apa kepala dulu? Kepala. Menandakan harus mikir dulu baru bertindak. Jadi mau apa-apa ada self control kepada diri. Ini perintah Allah, ini murka Allah. Jadi pertimbangan syar'i nomor 1. Yang kedua secara ilmu. Irin, orang memutuskan pakai ini kalau makan bon cabai terus batuk, minum yang manis batuk, itu ilmu. Gitu loh. Gorengan batuk, seblak apa yang pedes-pedes, saus itu bikin batuk. Kalau matanya terus main HP malam hari, kena apa itu, radiasi ya. Jadi ngene tangannya ngene, ngene. Generasi menunduk katanya bapaknya Ashraf. Ya. Siapa? Alhamdulillah, beda ya. Hati-hati itu bukan pelan-pelan, tapi ditimbang dulu dengan ilmu baru diputuskan. Yang ketujuh, yang pintu masuk iblis itu karena hubul mal. Hubul mal itu apa? Cinta harta, hubul dunia, cinta dunia. Selagi cinta kepada harta ini sudah bersemayam di hati, tentu ia akan merusaknya, lalu mendorongnya untuk mencari harta dengan cara yang tidak benar, segala cara. Bisa dengan menghalalkan yang haram, korupsi lah, ya, menipu. Kalau sudah punya harta, orang cinta kepada harta, jadinya apa? Kikir. Jadinya apa? Iya, pelit. Ya, ada yang suka dengan orang pelit? Enggak ada. Bahkan orang pelit sendiri tidak mau berteman dengan orang pelit, coba. Tapi dia memilih teman yang dermawan walaupun dirinya pelit. Kok kayak Lutfi banget? Oh enggak ya, gue banget. Siapa yang gue banget ini? Takut miskin dan mencegahnya mengeluarkan yang diwajibkan agama, zakat, enggak mau, infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berinfak itu harus, walaupun tidak ditetapkan jumlahnya. Dari sebagian harta yang Allah berikan, ada harus dikeluarkan, ada menjadi rezeki, ada rezeki orang lain. Yang 8, biar selesai 10, membawa orang-orang awam kepada fanatisme kelompok atau mazhab. Ini juga pintu masuk setan. Tidak mau menerima
kebenaran selain dari kelompoknya saja. Berarti kan otomatis selain kelompoknya salah. Atau mungkin jangan-jangan dia anggap sesat. Apalagi kalau fanatismenya sudah melebihi agama. Agamanya apa? Ormas. Agamanya Islam. Ormas itu, mazhab itu jalan untuk memahami pengamalan syariat mazhab itu. Karena ulama itu supaya umatnya mudah, gak bingung dengan adanya banyak pendapat. Fanatisme golongan ya ini menyebabkan pintu masuk iblis. Ukuran kebenaran bisa kesesuaian seorang kiai ustadz itu dengan dalil itu. Kalau Allah kalau Rasul bisa. Kalau dia organisasi beda dengan kita, dia menjelaskan Al-Quran jelas, Quran surat tafsirnya, dia menjelaskan hadis, sarahnya jelas kitabnya. Jadi tidak boleh kita tolak karena tidak satu organisasi. Kalau membatasi begitu, ya ini bisa masuk iblis, ya asobiyah. Yang kesembilan, pintu masuknya iblis ini orang-orang awam berbicara tentang Allah tanpa ilmu, membawa orang-orang awam kepada pemikiran tentang zat Allah, sifat-sifat Allah. Pokoknya ilmu tentang Allah tapi semaunya tanpa merujuk atau tidak berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan hadis yang sahih. Nggak boleh. Kita berbicara tentang Allah. Siapa yang paling tahu tentang Allah? Allah itu sendiri. Bagaimana kita tahu tentang Allah? Karena Allah menerangkan zat Allah itu ada di dalam Al-Quran. Allah berbicara kalam Allah, wahyu. Manusia yang paling tahu tentang Allah Rasul Nabi kita Muhammad yang paling tahu, maka kita pelajari hadis-hadisnya. Cukup dua itu, kemudian kita tidak membicarakan tentang Allah di luar sumber hukum Islam, Al-Quran dan As-Sunnah itu. Titik. Tidak boleh ada tambahannya, katanya, cari ini. Nggak bisa. Dalam masalah akidah termasuk zat Allah ini tidak boleh kita apalagi ijtihad, ya nggak ada. Pokoknya nerima ketetapan Allah, Al-Quran dan hadis itu. 10 terakhir, su'zon, buruk sangka buruk, su'zon terhadap sesama orang Islam, sesama Muslim, sesama saudara kita seiman. Siapa yang membuat keputusan tentang diri seorang Muslim berdasarkan buruk sangkanya, tentu dia akan melecehkan orang Muslim itu dan mengatakan yang macam-macam, ya, mengatakan yang nggak benar, karena dia berdasarkan zon, prasangka. Nggak boleh, harus tabayun dulu, dicek dulu, harus diklarifikasi, melakukan tabayun, proses. Dan secara umum ini memang menyebabkan masuk setan itu karena buruk sangka itu dikuasai, dia akhirnya bermusuh-musuhan, akhirnya mungkin saja sampai berkelahi karena suuzon, ya. Suuzon ini mendominasi dan akalnya jadi kalah. Itulah 10 ya dalam kitab Minhajul Qasidin ini, pintu masuknya setan ke dalam hati manusia. Gimana caranya supaya selamat? Tutup pintu semua itu. 10 pintu itu tutup rapat-rapat. Bersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela itu tadi. Tapi tadi
Pintu maksudnya kalau sifat-sifat tercela tutup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya untuk menjaga hati kita selamat dari 10 ya tipu daya setan atau pintu maksudnya setan ke dalam hati kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.